Oke, hoax yang menyebar menggunakan benih-benih radikalisme itu sebenarnya harus dilawan. Nah, cara melawan itu cukup sederhana sebenarnya, yaitu dengan kita menyebarkan konten-konten positif. Itu konten-konten positif dan juga kita berpegang sama dasar-dasar negara. Nah, dasar-dasar negara itu seperti Pancasila sudah pasti kan anti dengan radikalisme. Kita harus kritis juga sebagai generasi muda dan juga masyarakat umum juga harus kritis. Jadi kalau dapat hoax atau dapat kabar dari media sosial apapun itu, apalagi unsur radikalisme, itu harus dikritisi dulu. Nah, setelah dikritisi, lalu kita melakukan pemeriksaan fakta sederhana. Pemeriksaan fakta sederhana itu bisa dilakukan dengan cara melihat kepada postingan-postingan atau konten-konten yang kira-kira membongkar hoax itu dan ada di beberapa website. Seperti misalkan kalau di Jakarta itu ada Jala Hoax, lalu ada Tembahoax.id, punya Movindo, ada juga dari media-media seperti Tempo dan lain sebagainya. 600 konten yang berbau atau menyebarkan paham-paham radikalisme. Nah, ketika menemukan konten-konten semacam ini, balik lagi, khususnya buat generasi muda dan juga masyarakat umum gitu, itu adalah mengecek lagi. Jadi sebelum menyebarkan konten tersebut itu harus cek anti cek. Satu, yang kedua balik lagi bahwasanya ketika ada konten yang kira-kira itu menyebarkan kebencian atau ujaran kebencian dan segala macam itu jangan langsung percaya dan juga lebih hati-hati dan intinya saring sebelum sharing, intinya itu. Oke, sejauh ini sih sebenarnya untuk Jala Hoax sendiri memang kami berbasis laporan ya. Sejauh ini memang belum ada laporan yang secara spesifik ya, karena memang semua hoax dilaporkan kepada Jala Hoax. Nah, tapi sejauh pengalaman saya sebagai pemeriksa fakta, itu konten-konten berbau radikalisme atau hoax radikalisme itu menyebar di Telegram, lalu di ruang-ruang tertutup seperti WhatsApp group ataupun Telegram group gitu. Dan mereka ini menyasar kepada generasi-generasi muda. Kenapa generasi muda? Karena generasi muda itu cenderung masih mencari jati diri. Nah, bagi generasi muda khususnya itu harus hati-hati kalau misalnya ada ajakan-ajakan terkait pendalaman agama ataupun pendalaman materi-materi kerohanian itu, sehingga biasanya menyusup melalui itu gitu, menggunakan dalil-dalil agama ataupun rohani. Jadi ketika mendapatkan ajakan serupa seperti itu, jangan langsung bergabung, dicek lagi latar belakang orang yang mengajaknya, apakah orang itu kredibel atau tidak. Nah, dari situ sih langkah utama untuk terhindar masuk ke jaringan-jaringan radikalisme sebenarnya, dan intinya kritis. Sebenarnya pemerintah itu sudah melakukan satu gerakan yang bagus ya, dengan adanya gerakan nasional literasi digital. Nah, itu tinggal dikembangkan lagi dengan menyasar daerah-daerah yang terpencil gitu, daerah-daerah terpencil dan juga skup-skup yang lebih dalam, karena banyak sekali daerah